Berbicara mengenai hunian dekat airport, pertanyaannya, apakah hunian itu akan dekat dengan mall? Kemudian akankah dekat dengan pasar? Karena apa? Bandara udara itu biasanya berada di tepi kota. Kalau kita tinggal dekat airport, maka kita bisa jauh dari mall, bisa jauh dari bensin, bisa jauh dari pasar, bisa jauh dari supermarket, dan kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada enggak ya hunian dekat dengan bandara, ya, kemudian dekat dengan mall, dekat dengan supermarket, dekat dengan pasar, dan yang pasti desainnya menarik. Wah, zaman sekarang kalau desainnya kurang menarik, aduh, hidupnya gak bisa nyaman di rumah itu. Nah, ini kita perlu perhatikan, kita perlu cari ini di mana tempat lokasi hunian dekat dengan bandara, dengan dekat mall, dekat pasar, dekat supermarket, desainnya menarik, investasinya terjangkau. Nah, di mana? Airbus A380-300. Prop lovers, plane spotting ini adalah sebuah hobi yang menarik dan unik. Hobi ini dilakukan untuk mengamati kegerakan pesawat. Biasanya ini para plane spotter mencari spot-spot terbaik agar dapat lebih dekat mengamati pesawat ketika landing maupun ketika take off. Keren ya, ini menarik sekali. Dan plane spotter ini biasanya melakukan di sekitar bandara, ya, atau bandar udara, supaya mereka jaraknya dengan pesawat lebih dekat, dan dilakukan oleh para fotografer. Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari hobi fotografi, ya, fotografi udara yang memfoto pesawat-pesawat yang terbang dari jarak dekat. Ini menarik karena plane spotter ini bisa melihat pesawat dari jarak dekat, kemudian bisa melihat grafis-grafisnya dengan baik, karena pesawat itu kan macam-macam tipenya, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang tipe Airbus, ada yang tipe ATR, dan grafisnya, warnanya juga macam-macam. Berbicara mengenai pesawat terbang, tentunya kita tidak lepas yang namanya bandara. Ini menarik, bandara sekarang semakin padat, semakin ramai. Banyak orang menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat terbang ini. Dan ternyata pesawat terbang itu adalah mode transportasi paling aman dan efisien, ya, bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Biasanya kalau kita jalur darat dari Surabaya ke Jakarta bisa menempuh 12 jam, itu ada tol dan kita masih bisa berhenti-berhenti. Tapi dengan pesawat kita hanya bisa menempuh 1 jam, dan itu menyingkat waktu sekali, efisien banget.
Bandara di Indonesia pun semakin bagus. Banyak perkembangan pesat tentang bandar udara di Indonesia. Bandara di Indonesia itu keren-keren ya, berkembang pesat, desainnya bagus-bagus, mempunyai desain eco building, jadi gedung yang ramah lingkungan, yang menggunakan energi cahaya dari luar, ya gedungnya desainnya bagus-bagus, keren-keren. Lalu desain interiornya pun keren-keren. Salah satu contohnya adalah Bandar Udara Internasional Juanda. Guys, Juanda ini sekarang berkembang pesat. Sebentar lagi juga akan dibangun Terminal 3. Wah, ini kalau Terminal 3-nya jadi, pengunjungnya pasti akan semakin banyak ya, masyarakat yang berpergian lewat angkutan udara pesawat terbang ini akan semakin banyak dan semakin nyaman. Dan tentunya ini akan mempersingkat urusan-urusan bisnis kita, dan tamasya lebih mudah karena lebih banyak pesawat yang bisa ditampung. Berbicara mengenai bandara guys, kalau kita bepergian, yang penting adalah jangan sampai ketinggalan pesawat. Karena kalau sampai ketinggalan pesawat, hangus tiketnya, kita perlu keluar uang lagi untuk beli tiket. Ya, jalanan kan semakin macet juga. Walaupun ada tol, tapi ada kemungkinan ada kemacetan di pintu exit tolnya. Untuk mengakali itu, ada baiknya sebelum bepergian kita bangun lebih pagi. Dan selain itu juga, kalau kita keluar kota, cari hunian ya atau hotel yang dekat dengan bandara. Berbicara mengenai hunian dekat airport, pertanyaannya, apakah hunian itu akan dekat dengan mall? Kemudian akankah dekat dengan pasar? Karena apa? Bandara udara itu biasanya berada di tepi kota. Kalau kita tinggal dekat airport, maka kita bisa jauh dari mall, bisa jauh dari pom bensin, bisa jauh dari pasar, bisa jauh dari supermarket, dan kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada enggak ya hunian dekat dengan bandara, ya, kemudian dekat dengan mall, dekat dengan supermarket, dekat dengan pasar, dan yang pasti desainnya menarik. Wah, zaman sekarang kalau desainnya kurang menarik, aduh, hidupnya gak bisa nyaman di rumah itu. Nah, ini kita perlu perhatikan, kita perlu cari ini di mana tempat lokasi hunian dekat dengan bandara, dengan dekat mall, dekat pasar, dekat supermarket, desainnya menarik, investasinya terjangkau. Nah, di mana? Oke, prop lovers, tetap di review channel properti bersama gue Bani Firdaus. Kali ini gue akan tunjukkan ke kalian lokasi hunian tempat tinggal rumah dekat bandara, juga dekat dengan mall, pusat perbelanjaan, supermarket. Desainnya menarik, investasinya terjangkau. Nah, bagi kalian yang mau berinvestasi, ayo investasi terjangkau dekat dengan bandara. Wah, enak nih. Kalau kalian punya urusan bisnis, urusan pekerjaan dengan cepat dan tidak khawatir akan terlambat ke bandara atau tertinggal pesawat. Wah, ini menarik. Simak terus informasinya. Sekarang kita akan langsung menuju ke lokasi. Kita akan start dari Aloha. Kalian bisa lihat tadi ada tulisan Aloha. Itu jalan utama, main aksesnya ke lokasi kita ini. Ini juga jalan yang bukan jalan tol untuk menuju ke bandara. Nanti kita bisa sama-sama melihat kanan kiri ini seperti apa. Ini jalannya enak, rindang, banyak pepohonan.
Bagi kalian yang punya toko online, di sini banyak ekspedisi-ekspedisi yang menyediakan layanan untuk menjemput barang kiriman kalian. Itu ada pom bensin di sebelah kanan jalan juga. Nanti juga ada pom bensin yang di sebelah kiri. Jadi lokasi ini benar-benar enak, dekat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Halo everyone, kali ini gue ada di salah satu show unit di daerah Juanda. Rumah ini bagus, minimalis banget, tertata rapi. Ya, ini show unit yang sudah full furnish. Jadi ini bisa menjadi sebuah ide bagi kalian nanti yang akan tinggal di daerah seperti ini. Yuk, kita tur keliling ya. Ini dapur kesayangan kita ini. Ada kulkas 2 pintu. Ini cukup untuk menyimpan bahan keperluan makanan kita. Wah, kitchen setnya, settingannya oke banget. Bisa dipakai untuk keperluan kita sehari-hari. Ada wastafel. Setelah datang, pertama kali adalah cuci tangan. Nah, dan di sini ada kompor, ya, ada lubang untuk LPG-nya, selang LPG di sini. Ini ada penyimpanan bahan makanannya, rak-raknya. Ini juga ada jendela keluar supaya udara ketika kita masak, udara bisa keluar ya, asapnya bisa keluar. Ini adalah pintu ke halaman belakang. Yuk kita lihat. Halaman yang luas yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam, memperindah rumah ini ya. Sip. Rumah ini 2 lantai, ada kamar mandi bawah. Yuk, maju yuk.
Lalu ini tangga naik ke atas. Kamar mandi bawahnya terletak di bawah tangga. Let's go. Di lantai 2 ini ada wastafel juga. Begitu naik tangga, langsung yang terlihat pertama kali adalah wastafel untuk cuci tangan. Itu artinya kita selalu diingatkan untuk tetap menjaga kebersihan kita. Ini ada jendela. Jendela ini bisa melihat ke taman belakang. Nih, ups, haha. Coba ya. Wah, bisa dibayangkan ini kalau tamannya sudah kita tata dengan rapi, betapa indahnya kita berada di lantai 2 melihat taman yang cantik yang akan menghiasi hari-hari demi hari kita. Ini kamar mandi di lantai 2. Kemudian ada 2 kamar ya, kamar pertama, kamar kedua. Ini kamar kedua yang akan masuk lebih dulu. Kamar ini mempunyai jendela ke balkon. Bisa dilihat langsung balkonnya dari kamar ini. Wah, desainnya oke loh. 1 single bed, kemudian ada lemari, ada meja, ada kursi. Aduh, rasanya lelah, ngantuk. Kita sekarang akan masuk ke kamar yang punya tembusan ke balkon. Kelihatannya ini kamar utama. Selamat datang di kamar gue nih. Kamar ini enak ya, ada AC-nya dan ada pemandangan ke balkon. Ini ada pintu tembusan ke balkon ini. Ini jendela bisa dibuka sehingga udara tetap bisa mengalir dari dalam keluar sana. Wow, asik ya. Oh iya, kita akan lihat balkonnya yuk. Ini adalah balkon lantai 2. Kalau ini adalah jendela dari kamar yang sebelah. Ya, kita bisa duduk-duduk di sini. Ya, ada kursi yang bisa untuk kita santai melihat pemandangan, ya, melepas penat dikala kita selesai bekerja.
Oke guys, inilah salah satu contoh rumah yang ada di Juanda Land. Kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kalian bisa hubungi bagian deskripsi. Semua informasi ada di situ. Rumah yang menarik, rumah minimalis, modern, desainnya bagus, hasilnya juga bagus. Temboknya ini pakai seperti wallpaper, ya. Ini wallpaper rapi banget. Gue suka ini, kalian pasti juga suka. Informasinya hubungi bagian deskripsi. Guys, ini adalah alternatif desain untuk kamar yang kedua, ya. Kamar anak, ranjangnya double, ranjang susun. Ayo kita lihat. Wah, keren nih, cukup nih untuk 2 anak. Naiknya lewat tangga sini, kalau situ tangga lantai bawah, ini tangga naik ke ranjang nomor 2. Nah, naiknya lewat sini guys. Wah, ayo bangun. Gitu ya, ini kita sudah membayangkan seperti itu. AC, ini lemari buat baju dan sebagainya. Oke guys, sekarang kita masuk pada informasi yang penting. Setelah kalian tadi lihat unitnya, kemudian desain dalamnya juga, sekarang kita masuk ke spesifikasinya dan lokasi-lokasi terdekat dari rumah itu. Oke, tetap di channel Review Property. Rumah tadi itu dekat dengan Terminal 1, jaraknya hanya 12 menit. Wow, bayangin guys, jaraknya hanya 12 menit ke Terminal 1, ya, terminal domestiknya. Dan ini benar-benar hemat waktu guys. Kalian yang suka berpergian, suka traveling untuk urusan bisnis maupun untuk tamasya atau piknik, kalian bisa dengan cepat tiba di bandara. Wah, ini poin penting bagi kalian. Gue juga suka tinggal di dekat-dekat bandara. Ya, ini menghemat waktu banget, menghemat transportasi. Rumah tadi jaraknya hanya 7 menit dari Terminal 2. Terminal 2 itu terminal internasional. Nah, kalian yang suka backpacking, ya, naik pesawat ke luar negeri, menjelajah negeri-negeri yang lain, ini hemat waktu banget guys. 7 menit sudah sampai di bandara. Bayangin nih, kalian tidak perlu khawatir tentang jalan macet kembali, ya kan? Dan yang pasti kalian akan tepat waktu dan datang lebih awal untuk check-in bagasi kalian di bandara. Bagaimana dengan mall terdekatnya? Ini dia, mall terdekatnya punya jarak 16 menit atau 7,3 kilo. Kalian sudah bisa hangout bersama teman-teman di mall tersebut. Nama mallnya adalah Cito.
City of Tomorrow. Lalu supermarketnya di mana? Ada supermarket yang besar, yaitu Giant Supermarket Waru. Jaraknya berapa? Tuh lihat, 10 menit saja dari rumah tadi, dari Juanda Land. Wih, kalian bisa belanja grosir di situ, kalian bisa memenuhi tadi kan kulkas 2 pintunya, rak-raknya ya, kitchen setnya bisa kalian isi dengan bahan-bahan bumbu masakan. Belinya di Giant Supermarket Waru. Wah, di sana lengkap juga. Hanya butuh waktu 10 menit kalian sudah bisa sampai di supermarket. Enak kan? Nextnya adalah Pertamina atau pom bensin. Nah, ini dia. Ini jaraknya berapa? 8 menit saja guys dari rumah tadi ya. Bahkan ada yang lebih dekat lagi, kalian bisa searching di Google ya, SPBU terdekatnya di mana saja. Itu kalian bisa lihat itu ya, SPBU-nya di mana saja. Dan tidak perlu khawatir, berarti kendaraan kalian akan mudah untuk mengisi bahan bakar. Wow, lengkap ya. Ada apa lagi ya yang dekatnya ya? Bagaimana kalau keluar kota tanpa naik pesawat? Mau jalan darat? Mudah juga, karena rumah tadi dekat dengan pintu akses menuju tol ya, itu Waru Juanda Toll Road. Hanya 17 menit waktunya kita sudah bisa masuk ke gerbang tol untuk menuju ke luar kota. Ini ya, ini Waru Juanda Toll Road. Pintu yang Juanda Toll Road nih hanya 17 menit atau 14 kilo. Gerbang yang lain itu adalah Waru Tol Plaza 4. Itu jaraknya 16 menit. Jadi kurang lebih ya 17-16 menit, mungkin kalau sedikit macet bisa 20 menit ke pintu tol. Tapi itu sangat dekat loh, 20 menit di era-era sekarang itu sangat-sangat dekat. Kalau tadi ada Giant Supermarket, ya supermarket besar, bagaimana dengan supermarket kecil atau minimart? Apakah ada di sekitar situ? Ternyata gue temukan ada. Nah, ada Alfamart juga. Hanya 3 menit guys, jalan kaki bisa sambil jogging, lari-lari ya, beli minuman atau sekedar beli telur atau bahan-bahan makanan kecil-kecil yang bisa didapat dengan mudah tanpa kalian perlu berkendara ya. Jalan sehat, belanja dapat. Indomaret juga ada di sekitar situ, jaraknya hanya 4 menit. Wah, lagi-lagi kalian bisa jalan kaki sambil belanja, pulang badan sehat. Tadi sudah ada pasar modernnya, supermarketnya kan, ada Alfamart, Indomaret. Bagaimana dengan pasar tradisional? Kalian yang suka ke pasar tradisional, letaknya juga dekat dengan Juanda Land. Di mana itu? Pasar Baru Betro. Jaraknya hanya 1,9 kilo. 5 menit saja. 5 menit saja dari rumah tadi. Lagi-lagi kalian bisa jalan kaki, menjadi sehat, belanja, hemat bahan bakar, pulang, belanjanya sudah didapat, kulkasnya penuh, bisa masak untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar yang lain, kalau tidak mau ke pasar Baru Betro, ada juga namanya Pasar Sedati Gede. Ini juga jaraknya 5 menit, 1,4 kilo. Wih, dekat semua ya. Pasar modernnya dekat, pasar tradisionalnya dekat ya. Tadi ada Giant, ada Alfamart, ada Indomaret, ada pasar Baru Betro, ada pasar Sedati Gede, dan semuanya dekat. Kalian bisa naik sepeda juga nih, yang hobi sepeda, yang hobi goes, goes ke pasar, kita beli sayuran, ya badan sehat, kuat, hemat. Ini adalah desain dari Juanda Land, ya rumah yang tadi gue masuk untuk gue review. Ya ini tampak depannya, hunian 2 lantai, modern dan ekonomis. Ini unitnya terbatas guys. Kalian tetap di channel review properti, informasinya akan lebih lengkap setelah ini. Ya, ini unit terbatas. Kalian yang ingin segera tahu informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian deskripsi. Ayo, unit terbatas loh ini. Kalian sudah lihat kan sendiri, rumahnya bagus, minimalis, desainnya oke, lokasinya dekat dengan pasar, lokasinya dekat dengan mall juga, dekat dengan bandara. Ini enak, cepat. Yang punya investasi
mau investasi yang hebat, yang maju, segera ini di Juanda Land. Cepat hubungi ya, cepat hubungi bagian deskripsi. Terus apalagi ya? Oke, mengenai dimensinya, ini adalah denah ruangnya guys. Itu lantai 1, lantai 2 ya. Itu lebar 6, semua lebar 6 ya, dan panjangnya 9,5 ya, kurang lebih seperti ini. Itu desain tatanan rumahnya seperti itu juga, ada carportnya juga ya. Kalian cepat ambil action. Oke, sekarang kita spesifikasi konstruksinya. Spesifikasinya fondasi George Strauss pile diameter 30 cm. Di situ kalian bisa lihat konstruksi bangunannya beton bertulang, plat lantai panel beton ringan, dinding bata ringan. Finishing dindingnya tuh kalian bisa lihat di situ, interiornya, eksteriornya, terus plafonnya pakai rangka hulu, rangka atapnya seperti apa, lantai utama, lantai teras keramik, dinding keramik, lantai kamar mandi keramik, pintu dinding keramik ya, dapur meja granit tile. Wah, ini spesifikasinya istimewa. Lalu nih ada kusen jendelanya aluminium powder coating ya, rumah-rumah modern semua sudah aluminium powder coating. Ini yang tadi gue lihat adalah warna putih ya, daun pintunya rangka kayu lapis, saniternya kloset duduk, railing balkon semua kalian bisa lihat, ada listrik, air, PDAM, tandon bawah, carport, paving block, pro jalannya 8 meter, biro jalannya 8 meter. Ini kalian parkir di depan rumah pun tidak perlu khawatir tersenggol atau terserempet dengan mobil yang lain karena road jalannya 8 meter, aman ini. Investasi rumah di dekat bandara itu menguntungkan nggak sih? Jelas-jelas menguntungkan. Bandara akan semakin besar, orang akan semakin banyak yang berpergian melalui pesawat, tentunya jalanan akan semakin padat. Nah, alternatifnya adalah mempunyai hunian yang dekat dengan bandara. Ini seperti berita ini kan. Wow, investasi properti di bandara bisa untung ratusan persen. Ini tahun 2016. Luar biasa ya, untungnya bisa ratusan persen. Karena apa? Orang akan mendekati di bandara untuk tinggal, supaya untuk berpergian, traveling, atau urusan bisnis menjadi lebih singkat waktunya. Seperti tadi, hanya 4 menit, hanya 7 menit ya ke terminal 1, terminal 2 ya. Sangat-sangat singkat waktunya. Untuk itu kalian yang mau investasi properti hunian rumah di dekat bandara, kalian bisa cepat take action, hubungi bagian deskripsinya. Investasinya terjangkau, rumahnya bagus. Dan di sini nih lihat 4 September 2020, ini masih baru nih guys ya kan. 4 September 2020, keuntungan hunian dekat bandara. Wah, ini benar-benar menjadi sebuah investasi yang sangat berharga dan sangat menguntungkan. Kalian yang punya tabungan, segera ambil tabungannya, dihitung, hubungi bagian deskripsi untuk bisa mendapatkan hunian dekat bandara yang investasinya terjangkau dan dekat dengan lokasi-lokasi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Selain Juanda Land tadi, ada yang namanya The Juanda. Ini modern living by design. Ini rumah mezanin. Ya, apa sih rumah mezanin itu? Nah, kalian tetaplah di channel Review Property ini. Setelah lagi gue akan bagi tentang The Juanda ini. Desainnya, yang gue maksud desain yang keren itu tadi ya, rumah-rumah seperti ini nih. Ini gue banget nih, rumah mezanin. Yuk, apa sih itu? Tunggu ya. The Juanda, inilah desain-desainnya. Ini tampak depannya, modern living by design, 4000 meter persegi, ada clubhouse-nya, ada facility center-nya. Kalian bisa lihat di situ, tepat di jalan utama dengan akses yang mudah. Kemudian ada komunitas eksklusif dalam one gate cluster. Lalu ada apa lagi? Fasilitas tematik gardennya juga. Kemudian standar hunian dan lingkungan yang berkualitas. Wih, kalian bisa baca di situ speknya. Kalau kalian mau dapat informasi yang lebih detail, kalian bisa hubungi bagian deskripsi. Lihat desainnya seperti ini guys.
Ini desain fasad yang stylish, waduh, dengan gaya modern minimalis, ya kan? Ini kaum generasi milenial suka nih dengan desain-desain seperti ini. Lalu ada lagi apa? Desain yang fleksibel. Ini untuk menyesuaikan kebutuhan dan gaya hidup personal dengan pilihan tipe dan beragam penataan ruang yang optimal. Ini kita masuk ke bagian yang penting dari desainnya. Interior desainnya, wah, beradaptasi dengan new normal urban living. The Juanda ini guys memberikan konsep home office, ya, work from home lifestyle dengan opsi mezzanine floor sebagai ruang kerja. Jadi mezzanine itu rumahnya satu lantai, ya, biasanya plafonnya tinggi 5 meter atau 6 meter, dan di dalamnya ini ada lantai tambahan, itu yang dinamakan mezzanine, ya. Jadi lantai tambahan di tengah-tengah tentang plafon yang tinggi, lantai tambahan, ya. Itu dari bahasa Itali mezzo, ya, mezzo. Dimensi huniannya ini 5 x 15, tapi dengan gaya style mezzanine ini akan terlihat luas nih guys. Bisa kelihatan tinggi, bisa seperti memiliki rumah 2 lantai. Ini gambarnya seperti ini. Opsi mezzanine floor sebagai tambahan ruangan, ya, ruangan tambahan nih, smart function. Ini opsional, kalian bisa request untuk rumah ini. Kalian bisa lihat ya, tangganya itu ya di tengah-tengah ruangan, kemudian di kanan kirinya itu ada mezzanine floor-nya, ya, lantai tambahannya. Ini gambar dari atas nih guys. Kalian bisa lihat tuh kan, ada ruang tambahannya kan. Space yang nyaman untuk berbagai ruang aktivitas kerja. Wih, keren ya. Ini nih dekat bandara, modern, desainnya, investasinya terjangkau, kemana-mana mudah. Ini yang gue maksud tadi. Lihat, mezzanine floor yang dapat difungsikan sebagai productive area seperti study room, kemudian ada seperti private office, kemudian studio atau creative space dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian yang senang dengan buku-buku, bisa menjadi private library bagi kalian, ya, atau bisa dibuat untuk ruang studio foto atau studio untuk produksi video dan sebagainya, ya. Oke guys, sekarang sudah terjawab. Ternyata hunian dekat bandara, yang dekat mall, ya, dekat SPBU, dekat pasar modern maupun pasar tradisional, kemudian modern desain, dia desainnya keren banget, investasinya terjangkau, ada di info tadi itu guys. Kalian bisa mendapatkan info yang lebih lengkap di bagian deskripsi. Kalian yang mau investasi, ayo take action, ya, investasi masa depan yang menguntungkan. Bandara akan semakin besar, orang akan semakin banyak mencari hunian di dekat bandara karena tidak ingin terlambat untuk terbang, hemat waktu, hemat bensin, hemat biaya. Oke, so guys, thank you for watching this video. Channel Review Property, salam Pro Lovers.